Setiap hari, terutama selepas maghrib, kami sekeluarga selalu mengusahakan untuk membaca Al-Quran. Terutama saya selalu berusaha untuk membaca Al-Quran selepas sholat fardu. Dulu, sebelum bisa membaca Al-Quran benar, rasanya kalau sekarang ingat itu, saya suka tersenyum sendiri. Betapa banyak bacaan Quran saya yang salah, tapi saat itu saya tetap nekat untuk terus membaca Al-Quran. Mungkin karena itulah Allah merahmati saya, merasa kasihan kepada saya, sehingga saya diberi kesempatan untuk belajar Al-Quran di rumah Quran Al-Irsyad hingga lulus dan kemarin hotmil Quran. Alhamdulillah, Masya Allah. Sebagai seorang ibu yang merupakan madrasah pertama bagi putra-putrinya, tentu saya berkewajiban untuk bisa mengajarkan Al-Quran. Meskipun saya sudah menyekolahkan putra-putri saya ke sekolah yang memang ada pelajaran Al-Qurannya, namun saya sendiri tentu harus bisa membaca Al-Quran dengan tartil, sehingga ketika di rumah saya bisa mengajari anak-anak saya membaca Al-Quran dengan metode yang sama, yaitu metode qiraati. Saya hanya ingin menjadi seorang ibu yang mencontohkan kepada anak-anaknya, bukan hanya memerintahkan saja, sehingga anak-anak mempunyai suri toladan yang baik. Karena bukankah tugas ibu itu demikian, menjadi contoh yang baik bagi putra-putrinya? Karena sejatinya seorang ibu adalah guru pertama dan guru utama bagi anak-anaknya. Buat saya, bisa membaca Quran dengan tartil, lulus hingga hotmil adalah hadiah luar biasa dari Allah, sehingga saya bisa mengajari anak-anak dengan benar di rumah, terutama mengajari mereka tentang membaca Al-Fatihah yang benar, karena surat Al-Fatihah merupakan rukun sahnya sholat, sehingga betul-betul harus dibaca dengan tartil. Anak-anak kita adalah bekal kita kelak. Selain tentu saja motivasi untuk terus menjadi lebih baik, anak-anak adalah titipan dari Allah yang harus kita jaga, karena amanah dari Allah adalah sesuatu yang berat yang harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya, karena besok akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat yang dibaca Rizky malam ini adalah Ar-Rahman, surat ke-55. Jadi mengingatkan pada diri sendiri tentang bagaimana kita sering sekali mendustakan nikmat Allah. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ketika kita ditimpa sebuah ujian, lantas dengan terburu-buru kita selalu mempertanyakan, kenapa ya Allah? Kenapa saya? Kenapa harus saya? Apa dosa saya? Kenapa seperti ini? Namun ketika kita diberi kenikmatan, kita selalu lupa. Tidak pernah kita bertanya, kenapa saya ya Allah yang diberi kenikmatan ini? Kenapa saya yang diberi kemudahan ini? Kenapa? Jarang sekali orang bertanya demikian saat diberi kemudahan, kenikmatan. Namun ketika diberi ujian, mudah sekali mempertanyakan Allah. Padahal Fabi ayyi
ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ketika engkau sedang ditimpa musibah atau ujian, maka yakinlah bahwa Allah sangat menyayangimu, karena dengan sebuah ujian atau musibah Allah ingin menghapus dosa-dosamu. Yakinlah bahwa bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Teruslah bersabar dan teruslah menebar kebaikan, seperti surat Al-Bayyinah yang Allah bacakan, alladzina amanu wa amilu sholihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Semoga Allah selalu menuntun saya, memudahkan saya untuk menjadi ibu yang bisa menghantarkan anak-anak menjadi soleh-solehah. Amin, amin, ya robbal alamin.